One, two, one, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli S. Widiani, NIM 3119014, mahasiswi semester 2 dari Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Bisnis dan Bahasa Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Al-Mubarok, NIM 3119024, mahasiswa semester 2 dari Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Bisnis dan Bahasa Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. Untuk mewujudkan kalimat yang efektif, kalimat harus mengandung beberapa unsur. Yang pertama, kesatuan gagasan dan kesepakatan struktur. Sebuah kesatuan gagasan secara praktis diwakili oleh subjek, predikat, dan bisa juga ditambah dengan objek. Untuk mewujudkan kesepadanan struktur, maka kalimat harus memenuhi syarat. Yang pertama, kalimat harus memiliki subjek dan predikat yang jelas. Kedua, kalimat tidak mengandung subjek ganda. Dan yang ketiga, kalimat penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Yang kedua, kepaduan atau koherensi yang baik dan kompak. Kepaduan atau koherensi yang baik dan kompak adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas antara unsur-unsur yang membentuk kalimat itu. Akan tetapi, kalimat dapat dirusak oleh berbagai hal. Yang pertama, penempatan kata dalam kalimat yang tidak sesuai dengan pola kalimat. Kedua, kesalahan penggunaan kata depan, kata hubung, dan sebagainya. Yang ketiga, pemakaian kata yang kontradiksi. Dan yang keempat, kesalahan menempatkan keterangan aspek sudah, telah, akan, belum pada kata kerja tanggap. Yang ketiga adalah penekanan. Penekanan dilakukan untuk memberikan penjelasan berkaitan dengan hal yang dirasa penting. Penulis dapat melakukan berbagai hal cara untuk memberikan penekanan pada kalimat efektif. Yang pertama, mengubah posisi kalimat. Contohnya, mahasiswa menjawab pertanyaan dosen penguji menjadi pertanyaan dosen penguji dijawab mahasiswa. Yang kedua, menggunakan repetisi atau pengulangan kata. Yang ketiga, menggunakan pertentangan. Dan yang keempat, menggunakan partikel penekanan. Yang keempat adalah kesejajaran atau paralelisme. Kalimat efektif juga harus mengandung kesejajaran antara gagasan yang diungkapkan dan bentuk bahasa sebagai sarana pengungkapnya. Jenis pembentukan paralelisme ada kesejajaran bentuk, ada kesejajaran makna, dan ada kesejajaran bentuk dan maknanya. Contoh dari kesejajaran bentuk, buku itu telah lama dicari, tetapi Dodi belum menemukannya. Menjadi, Dodi telah lama mencari buku itu, tetapi belum menemukannya. Contoh dari kesejajaran makna, masyarakat mengecam keras atas terjadinya pembunuhan 21 warga Palestina yang tewas dan 200 lainnya yang luka-luka. Menjadi, masyarakat mengecam keras atas terjadinya peristiwa yang mengakibatkan 21 warga Palestina tewas dan 200 lainnya luka-luka. Yang terakhir, contoh dari kesejajaran bentuk dan maknanya. Penanaman pohon akasia sebagai upaya penghijauan telah dilaksanakan warga sebagai tindak lanjut Perda tentang penghijauan. Menjadi, penanaman pohon akasia sebagai upaya penghijauan telah dilaksanakan warga. Dan yang kelima ada kehematan.
Kehematan dalam kalimat efektif merupakan kehematan dalam pemakaian kata, frase, atau bentuk lainnya yang dianggap tidak diperlukan. Untuk mewujudkan kehematan dalam menyusun kalimat efektif, yang pertama, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek. Dan yang kedua, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Yang ketiga, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Dan yang keempat, penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menjamak kata-kata yang berbentuk jamak. Selanjutnya ada kelogisan. Kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh, kepada Bapak Camat, waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk mempersingkat waktu, kami teruskan acara ini. Kalimat itu tidak logis. Yang logis itu, kepada Bapak Camat, kami persilahkan. Untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini. Yang terakhir ada variasi. Variasi dilakukan guna memperoleh keanekaragaman bentuk-bentuk bahasa agar minat dan perhatian orang tetap terpelihara. Variasi itu dapat dicapai dengan menggunakan bentuk inversi, bentuk pasif persona, variasi aktif pasif, dan variasi panjang pendek. Macam-macam variasi yang menunjang keefektifan kalimat. Ada variasi sinonim kata, ada variasi panjang pendek kalimat, ada variasi penggunaan bentuk me dan di, dan variasi dengan mengubah posisi dalam kalimat. Dari penjelasan teman saya tadi, dapat disimpulkan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang dapat memberikan kemudahan atau kejelasan pesan kepada pembaca atau pendengar. Dan kalimat efektif harus mengandung beberapa unsur. Yang pertama, kesatuan gagasan dan kesepadan struktur. Yang kedua, kepaduan atau kohersi yang baik dan kompak. 3. Penekanan. 4. Kesejajaran. 5. Kehematan, dan 6. Kelogisan. Dan yang terakhir adalah kevariasian. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi kalimat efektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.